Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Kelas 9. Ustadz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak Ustadz, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Ya, hari ini kita akan memasuki materi kita yang ada di bab 2 anak-anak Ustadz ya. Nah, sebelumnya di bab pertama Ustadz harapkan antum semua sudah memahaminya dan sudah mengerjakan tugas-tugas ya kerajinan berbasis media campuran. Baiklah anak Ustadz, hari ini kita memasuki materi tentang rekayasa anak Ustadz ya. Jadi kita akan ya, ini dia benda-benda ya yang termasuk ke dalam materi kita tentang rekayasa. Baiklah anak-anak Ustadz ya. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari tentang materi dasar-dasar elektronika, wawasan elektronika, kemudian komponen elektronika dasar dan jenis manfaatnya, serta ada juga yang disebut dengan elektronik analog dan elektronik digital. Kemudian sistem pengendalian peralatan listrik dan pembuatan rangkaian stop kontak. Nah, ini tentunya anak-anak Ustadz, materi ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak Ustadz ya. Jadi hendaknya antum ya benar-benar serius dalam memahami materi ini ya. Baiklah anak-anak Ustadz, ini kita dasar-dasar elektronika ya, seperti kita sudah lihat pada gambar ya. Ini ada terdapat 2 buah gambar ya. Tentunya antum sudah bisa mengamati dan membayangkan benda-benda ini fungsinya sebagai apa. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit, bacakan sedikit tentang materi wawasan elektronika. Baiklah anak-anak Ustadz, antum siapkan peralatan tulis antum. Ya, antum catat. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektronik adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu teknik elektronika dan instrumentasi. Jadi alat-alat yang digunakan dasar kerja elektronika ini biasanya disebut dengan peralatan elektronik atau disebut dengan electronic device. Contoh peralatan elektronik ini ya anak-anak Ustadz: tabung sinar katoda atau disebut dengan CRT, radio, TV, perekam kaset video atau disebut VLC, perekam VCD, perekam DVD, kamera video, kamera digital, komputer, laptop, PDA atau komputer saku, robot, dan banyak sekali anak-anak Ustadz ya. Jadi tentunya benda-benda ini di zaman sekarang ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan bahkan ini menjadi sebuah kebutuhan
ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentunya anak-anak Ustadz, ketika kita ya mempelajari ini, ya, ini sangat bermanfaat sekali ya. Nah, baiklah, ini sejarah singkat tentang elektronika ya. Jadi sejarah elektronika dimulai pada abad ke-20 anak-anak Ustadz, yang melibatkan 3 buah komponen utama, yaitu tabung hampa udara atau disebut dengan vacuum tube, kemudian transistor dan sirkuit terpadu ya, atau integrated circuit. Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lain melewati ruangan hampa. Penemuan konduksi atau perpindahan ini dikenal dengan nama efek Edison. Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan 2 buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama dioda. Dan Lee De Forest kemudian mengikuti pada tahun 1906 dengan tabung 3 elemen yang disebut dengan trioda. Tabung hampa udara menjadi device yang dibuat untuk memanipulasi kemungkinan energi listrik sehingga bisa diperkuat dan dikirimkan ya. Aplikasi tabung elektron pertama diterapkan dalam bidang komunikasi radio ya. Jadi anak-anak Ustadz ya, ini yang diterapkan pertama sekali ya adalah dalam bentuk komunikasi radio ya. Guglielmo Marconi merintis perkembangan telegraf tanpa kabel ya, jadi wireless telegraph. Jadi anak-anak Ustadz ya, sebenarnya kita teknologi wireless ini tanpa kabel ini sudah sejak lama ya anak-anak Ustadz ya, cuman kita baru-baru ini ya yang sering menggunakannya. Sebenarnya di tempat di awal dahulu itu sudah menggunakan teknik wireless ya anak-anak Ustadz ya. Pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901 ya. Pada tahun 1918 Edwin Armstrong menemukan penerima super heterodyne ya, yang dapat memilih sinyal radio atau stasiun yang dapat menerima sinyal jarak jauh. Nah, ini anak-anak ya, kalau kita sekarang ini sudah banyak sekali ya, kalau antum menggunakan peralatan mainan ya, menggunakan sinyal-sinyal ya, seperti antum main drone misalnya ya, tanpa kabel ya. Nah, itu merupakan teknologi yang dikembangkan ya anak-anak Ustadz ya. Kemudian pada tahun 1918 ya, Edwin Armstrong menemukan ya sinyal jarak jauh tadi anak-anak Ustadz ya. Jadi tentunya anak-anak Ustadz, kita sudah tidak asing lagi dengan teknologi yang berkembang ini ya. Ya, Armstrong juga menemukan modulasi frekuensi FM pita lebar ya pada tahun 1935. Sebelumnya hanya menggunakan AM atau modulasi amplitudo pada rentang tahun 1920 sampai 1935. Ya, anak-anak Ustadz, kalau dulu mungkin sekarang antum tuh jarang mendengarkan radio ya. Ya, jarang menggunakan radio. Ya, jadi di radio itu ada frekuensinya yang FM, ada yang AM anak-anak Ustadz ya. Ya, jadi nanti mungkin sekarang ada juga ya aplikasi yang di handphone antum ya yang bisa memutar radio ya. Nah, jadi itu ada frekuensi yang FM, ada yang AM. Ya, tentunya ini kalau sepengetahuan Ustadz ya, tentunya kualitas frekuensinya berbeda anak Ustadz ya. Jadi kalau antum mendengarkan siaran-siaran radio FM dan AM itu beda ya.
Kemudian Bell Laboratories mengeluarkan televisi ke publik pada tahun 1927. Ya. Dan ini masih merupakan bentuk elektromekanikal ya. Ketika sistem elektronik menjadi jaminan kualitas, para insinyur Bell Labs memperkenalkan tabung, gambar sinar katoda, dan televisi berwarna ya. Jadi sudah mulai berkembang setelah radio ya, tentunya anak-anak Ustadz radio dahulu, kemudian dikembangkan menjadi televisi ya. Namun Vladimir Zworykin, seorang insinyur dari Radio Corporation of America, dianggap sebagai bapak televisi karena penemuannya tabung gambar dan tabung kamera ikonoskop ya pada pertengahan tahun 1950. Televisi telah melewati radio untuk penggunaan di rumah dan hiburan ya. Jadi radio ya sudah mulai ya ditinggalkan setelah adanya televisi, anak-anak Ustadz. Setelah perang, tabung elektron digunakan untuk mengembangkan komputer pertama. Nah, jadi anak-anak Ustadz nih ya, tahapannya dari radio, kemudian televisi, kemudian berkembang menjadi sebuah komputer. Tapi tabung ini tidak praktis karena ukuran komponen elektroniknya. Ya, jadi kalau antum pernah melihat, nanti antum boleh tengok ya, cari di Google komputer pertama seperti apa bentuknya ya. Radio, kemudian televisi ya. Pada tahun 1947 transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Fungsi transistor seperti tabung hampa udara, tapi memiliki ukuran yang lebih kecil, lebih ringan, konsumsi daya lebih kecil, dan lebih kuat, dan lebih murah untuk diproduksi dengan adanya kombinasi penghubung metal dan bahan semikonduktor. Ya anak-anak Ustadz ya. Jadi zaman dahulu itu bentuk-bentuk komputer, televisi besar-besar anak-anak Ustadz ya, karena mungkin peralatan-peralatan elektroniknya juga bisa terbuat dari bahan yang besar-besar ya, tabung-tabungnya ya. Dan tidak seperti sekarang. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini ya, perkembangan teknologi, televisi kecil ya, dan hemat listrik ya, dengan peralatan-peralatan komponen-komponennya yang kecil-kecil ya. Kalau antum lihat sekarang mungkin di rumah antum juga televisinya tipis-tipis ya. Jadi konsep sirkuit terintegrasi diusulkan pada tahun 1952 oleh Geoffrey W. Drummer, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris, dengan Royal Radar Establishment-nya. Pada tahun 1961, sirkuit terintegrasi menjadi produk penuh oleh sejumlah perusahaan dan didesain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah yang berbeda untuk mengadaptasi teknologi. Baiklah anak-anak Ustadz, sekarang ini kita sudah banyak sekali ya benda-benda elektronik yang berada di rumah kita, yang kita gunakan dalam membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Coba antum lihat, perhatikan lembar kerja yang pertama ini ya anak-anak Ustadz ya. Tentunya ini sangat mudah sekali, antum bisa memperhatikan peralatan-peralatan apa yang ada di rumah antum ya, peralatan elektronik apa dan fungsinya sebagai apa ya. Untuk ini anak-anak Ustadz ya, Ustadz tidak menunggu lama-lama, nanti antum isi saja ini ya, 5 saja boleh, kemudian fungsinya langsung antum kirimkan kepada Ustadz ya, setelah antum melihat pembelajaran ini. Baiklah,
ini kita akan masuk kepada komponen elektronika dasar. Ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Ya tentunya anak-anak Ustadz ya, nama-nama peralatan elektronika ini masih asing bagi antum ya. Tetapi ini adalah komponen-komponen yang sering digunakan dalam peralatan-peralatan elektronika. Jadi kalau antum nanti suatu saat ada peralatan elektronika antum yang rusak ya, antum bongkar, antum lihat ya, ada bagian-bagian komponen-komponen, dan sepertinya semua yang ada di materi ini seperti transistor, dioda, dan IC, komponen-komponen seperti resistor, kapasitor itu ada ya di dalam hampir semua peralatan elektronik. Ya. Baiklah. Jadi dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini anak-anak Ustadz ya, perangkat-perangkat elektronik merupakan perangkat yang digunakan hampir di semua industri ya untuk mengendalikan kualitas produk dan proses produksi ya, ya, produksi dan juga pengolahan data untuk penelitian. Ya, demikian juga di kehidupan kita sehari-hari anak-anak Ustadz. Perangkat-perangkat elektronik merupakan salah satu perangkat penting dalam menunjang kualitas hidup kita. Misalnya ponsel nih, handphone yang digunakan untuk berkomunikasi, televisi untuk hiburan ataupun mendapatkan berita penting. Kamera untuk menangkap ya atau mengambil gambar-gambar penting ya. Dan banyak lagi peralatan-peralatan rumah tangga dan perangkat pribadi yang menggunakan prinsip dan komponen elektronika untuk mendapatkan ya bisa mengoperasikan. Nah, jadi anak-anak Ustadz tentunya ya perkembangan teknologi saat ini ya sangat pesat, dan kita dipermudah dengan pekerjaan kita itu dipermudah dengan peralatan-peralatan elektronik yang ada saat ini. Ini anak-anak Ustadz ya, jadi ini jenis dan manfaat. Tentunya anak-anak Ustadz ini boleh antum catat ya, jenis dan manfaat ya. Ini peralatan elektronik tadi seperti resistor ya. Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki 2 pin ya, dan desain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listriknya dengan resistensi tertentu atau tahanan. Dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin. Nilai tegangan terhadap resistensi berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan, berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Satuan resistor adalah ohm ya. Jadi kebetulan di sini ini di anak-anak Ustaz ya. Nanti ada gambarnya ya. Resistor terbagi menjadi 2 anak-anak Ustaz ya. Jadi yang pertama itu resistor tetap ya. Resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya relatif tetap. Biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau paduan logam. Nilai hambatan ditentukan oleh tebal dan panjangnya lintasan karbon. Panjang lintasan karbon tergantung dari kisar alur yang berbentuk spiral. Nah, ini anak-anak Ustaz ya, ini resistor gambarnya. Ini ada 2 kawatnya, kabelnya, ini simbolnya dalam elektronika ya anak-anak Ustaz ya. Ini bentuknya. Nah, dia ada gelang-gelang warnanya yang menentukan nilainya ya anak-anak Ustaz ya, nilai resistor ini. Nah, jadi kalau antum lihat ada
peralatan elektronik di rumah yang rusak antum bongkar. Nah, kemudian antum bisa lihat, wah ini namanya resistor ya, antum sudah bisa tahu ya. Ini namanya resistor, antum lihat yang ada gelang-gelang warnanya, yang warnanya kecoklatan, itu namanya resistor ya. Kemudian resistor itu ada dua, ada resistor tetap dan resistor variabel. Kita lihat ini keterangannya. Resistor variabel atau potensiometer yaitu resistor yang besar hambatannya dapat diubah-ubah, termasuk ke dalam potensiometer atau antara lain resistor KCN ya, koefisien suhu negatif, resistor LDR, lag dependent resistor, dan resistor FDR, voltage dependent resistor. Jadi seperti ini anak-anak. Ini juga termasuk resistor yang bisa diubah-ubah hambatannya anak-anak Ustaz ya. Jadi kalau antum lihat ini kebetulan gambarnya kurang jelas ya. Ini ada yang bisa diputar ya. Jadi bisa diubah. Kemudian ini dia yang bentuknya berbeda juga. Ini juga sering kita lihat ini di peralatan-peralatan elektronik ya, tentunya ya di radio-radio ada ya anak Ustaz ya. Ini ada dua, boleh nanti antum gambarkan, lihat. Menentukan kode warna pada resistor. Ini anak-anak Ustaz ya. Kode warna pada resistor menyatakan harga atau nilai resistensi dan toleransinya. Semakin kecil harga toleransi suatu resistor adalah semakin baik. Terdapat resistor yang mempunyai 4 gelang warna dan 5 gelang warna, seperti yang terlihat pada gambar ini anak-anak Ustaz. Ya, ini dia. Ini ada yang 4 gelang warnanya, ada yang 5 gelang warnanya. Ya. Ini nilai-nilainya anak-anak Ustaz ya. Jadi ada warna hitam, kalau kita lihat itu bernilai ya. Lihat dia di gelang keberapa anak-anak Ustaz ya? Gelang pertama, kedua, ketiga. Ya. Kalau warna hitam di gelang kedua berarti nilainya 0. Begitu ya anak-anak Ustaz ya. Seperti ini ya. Gelang di gelang pertama ya, warna coklat berarti nilainya adalah 1 ya. Ini nanti akan ada cara untuk menghitungnya. Sampai sini anak-anak Ustaz, saya harapkan antum dapat memahaminya dan antum boleh mencatatkan nama-nama warna ini dan nilai-nilainya anak-anak Ustaz ya. Baiklah, setelah resistor ya, ada dua tadi antum mesti ingat ya. Ada yang disebut dengan resistor tetap dan ada resistor variabel. Dan perbedaannya tentu antum sudah memahaminya. Yang kedua adalah kondensator atau kapasitor. Kondensator atau sering disebut dengan kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kondensator memiliki satuan ya disebut farad dari nama Michael Faraday. Kondensator juga dikenal sebagai kapasitor, namun kata kondensator masih dipakai hingga saat ini. Pertama disebut oleh Alessandro Volta, seorang ilmuwan Italia pada tahun 1782 ya. Berkenaan dengan kemampuan alat untuk menyimpan suatu muatan listrik yang tinggi dibandingkan komponen lain. Kebanyakan bahasa dan negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris masih mengacu pada perkataan bahasa Italia, condensatore, pada bahasa Prancis kondensator, dan Jerman Indonesia kondensator, atau Spanyol juga menggunakan kondensador.
Ya, ini anak-anak Ustaz ya istilahnya, tetapi tetap sama ya. Namun kebiasaan dan kondisi serta artikulasi bahasa setiap negara tergantung pada masyarakat yang lebih sering menyebutkannya. Kini kebiasaan orang tersebut hanya menyebutkan salah satu nama yang paling dominan digunakan atau lebih sering didengar. Pada masa kini, kondensator sering disebut dengan kapasitor atau sebaliknya, yang pada ilmu elektronika disingkat dengan huruf C. Ini anak Ustaz. Ya. Jadi juga ada warna nih ya, coklat, hitam, jingga, merah. Nah, ini kode-kode warnanya anak Ustaz. Nah, ini juga ada seperti ke transistor tadi ya. Seperti resistor maksud Ustaz ya. Arti kode, angka dan huruf kapasitor dapat dilihat pada ini tabel ini ya Ustaz ya. Ya tentunya ini harus antum catat saja ya. Tidak usah antum hafal. Kalau bisa lebih baik anak Ustaz. Nah, ini ada gambar kondensator kapasitor. Oke, baiklah anak Ustaz, akan Ustaz bacakan sedikit lagi. Ya, jadi beberapa fungsi utama kapasitor sebagai penyaring filter atau rangkaian DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan ripple AC yang masih tersisa. Kemudian yang kedua adalah sebagai pembangkit pulsa atau frekuensi dalam rangkaian osilator. 3. Sebagai penggeser fasa. 4. Sebagai kopling, yakni untuk penghubung antara dua buah rangkaian elektronik seperti pada rangkaian penguat amplifier yang menghubungkan rangkaian preamp dengan amplifier. Fungsi kapasitor lainnya adalah rangkaian elektronika pada sebagai filter dan kopling pada rangkaian power supply, penggeser fasa, pembangkit frekuensi pada rangkaian osilator, dan juga dapat digunakan untuk mencegah percikan bunga api yang terjadi pada saklar. Baiklah anak-anak Ustadz, ini beberapa tadi sudah kita pahami materi sedikit tentang elektronika ya, tentang sejarahnya dan beberapa komponen-komponen yang terdapat pada peralatan elektronika. Baiklah anak-anak Ustadz, mungkin karena waktu kita sudah habis, mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ingatlah anak-anak Ustadz, jika ada tugas, antum segera kerjakan dan kumpulkan, jangan ditunda-tunda agar pelajaran kita bisa lebih cepat ya, tidak mengulang-ulang lagi. Baiklah anak-anak Ustaz cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.